Mana? Nongkrong. Oh, maaf nih, nggak bisa. Mau ngerjain UTS dulu. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, atau pembaruan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Sedangkan yang informasi, sedangkan yang teknologi tadi ya adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat atau mengubah atau menyimpan, mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Nah, gitu. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan nih. Dulunya zaman purbanya tuh menyampaikan informasi itu melalui lukisan-lukisan atau mimpi gua gitu. Nah, kalau perkembangannya di zaman sekarang ini ya alhamdulillah cukup pesat lah, cepat lah, apalagi di era digital sekarang nih ya. Apalagi melalui perkembangan teknologi di zaman sekarang ini mudah bener, bisa dari media internet kita, contohnya kayak WhatsApp dan segala macam lah, Pak. Masih banyak lagi lah kayak media koran. Jadi ya, perkembangan pada teknologi zaman sekarang ini cukup pesat lah. Ya, sangat penting lah inovasi dalam BK itu. Karena apa? Kita seorang konselor ini tidak maulah kalian-kalian itu ketinggalan zaman gitu pada konselor kami gitu. Apalagi zaman sekarang nih. Makanya kami itu tidak inginlah membuat kalian itu jenuh. Jadi kami itu mengapakan teknologi inovasi ini supaya kalian-kalian kita itu tidak merasa jenuh gitu, segala macamnya lah, biar dia tuh kerasa nyaman. Apalagi daerah zaman sekarang kan banyak sih yang canggih-canggih, bisa kalau seluruh ini lah pagi bisa untuk layanan kita nih secara online bisa, apalagi zaman zaman sekarang ini zaman era digital. Jadi BK juga bisa melakukan inovasi yang zaman modern-modern gini gitu ya. Pengaruhnya perkembangan teknologi informasi ini di bimbingan konseling ini ya sangat membantu lah, sangat membantu bener, apalagi di era sekarang ini tadi ya beberapa kali saya bilang ya. Karena di era zaman sekarang ini, satu, kami tidak ingin membuat kalian tuh kecewa, apalagi kalau kalian itu rumahnya jauh. Nah, mungkin mau ke rumah konselor juga jauh, entah dia males mau ke rumahnya, bisa kan sekarang di era digital bisa WhatsApp, bisa melalui WhatsApp. Jadi pengaruhnya buat bimbingan konseling itu sangat bagus lah bagi bimbingan konseling itu, menurut saya begitu sih. Jadi kita nampak negatifnya itu ya, cara kita mengatasinya itu ya, satu ya orang tua itu mengawasi anaknya ini apa bermain teknologi lah, hati-hatilah di zaman sekarang ini ya. Yang kedua tuh perlunya edukasi tentang dampak positif dan negatif teknologi ini. Yang ketiga tuh mengisi luang dengan hal yang positif. Nah, ada lagi nih, ngapa tidak mudah termakan nih berita yang belum pasti nih dan sumbernya. Dan lima tuh bisa mengatur waktu lah kita. Nah, gitu lah. Ya, jadi keterampilan yang harus dikuasai konselor dalam menggunakan teknologi informasi ini ialah yaitu ada word processing atau publication desktop, yakni untuk menciptakan dokumen yang menarik. Nah, ada juga yang menciptakan laporan ya berkala visual, menarik juga efektif dalam menggunakan grafik, nah serta inovatif dan menarik nih. Yang ketiga tuh ada database, yakni berupa dokumentasi siswa. Ada yang ini yang terakhir itu ada juga
presentasi multimedia. Nah, pema- pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai kesempatan ini langganan BK ya pada umumnya menggunakan dua metode, offline dan online. Nah, yang online itu diartikan sebagai komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan seperti internet, dan sikap kita untuk digunakannya ya digunakan dalam komputer itu nih, kita yang ngapain komputernya gitu. Ada juga yang media offline. Pengguna teknologi offline ini dalam layanan ini bimbingan konseling dengan mode offline, nah tidak tersambung dengan internet maupun media nih, balikannya nih, berarti kita langsung lah bertatap muka gitu ya, dalam mengartikannya langsung di dalam kelas gitu, kita pelajarannya praktik langsung gitu. Komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data nih menurut prosedur yang telah dirumuskan komputer. Nah, yang harus yang dikuasai oleh seorang konselor itu banyak sih. Seperti media berbasis PowerPoint. Nah, seperti kita mau presentasi kan kita menggunakan ini nih PowerPoint nih. Bisa tahu kalau sekarang ini PPT lah. Nah, bisa juga media Microsoft Excel nih. Nah, biasanya digunakan untuk mengolah dan menganalisis data seperti sumber informasinya gitu. Nah, juga ada aplikasi dengan software developer nih dengan basis visual atau basicnya itu PB atau C++ dan Delivery dengan orientasi sama yang mempermudah konsol dalam menganalisis siswa. Itulah yang sebenarnya masih banyak lagi sih yang yang dikuasai konselor tuh ya, kayak media lain lah, kayak seperti PPT ya, tadi udah dibilangin PPT, kayak Microsoft Excel langsung, Word nih kita apain dalam media ini yang harus dikuasai konselor ya, banyak lah. Sekian dari saya, itulah ya.